Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji pujian untuk Allah. Hamdan artinya pujian, sanjungan. Di pangkalnya sekarang diletakkan al atau alif lam sehingga menjadilah bacaan alhamdu. Al mencakup segala jenis dengan sebutan alhamdu. Berartilah bahwa segala macam pujian, sekalian apa jua pun macam puji, bagi puji besar ataupun puji kecil, atau ucapan terima kasih karena jasa seseorang, kepada siapapun kita memberikan puji, tetapi pada hakikatnya tidaklah seorang juga yang berhak menerima pujian itu, melainkan Allah. Lillahi, hanya semata-mata untuk Allah. Jadi dapatlah dilebih tegaskan lagi, alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain yang berhak mendapat pujian itu. Meskipun misalnya ada seseorang berjasa baik kepada kita dan kita memujinya, hakikatnya puji hanya kepada Allah. Sebab orang itu tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau tidak karena Allah yang maha pemurah, yang maha murah dan penyayang tadi. Kita puji seorang insinyur atau arsitek karena dia mendapat ilham mendirikan sebuah bangunan yang besar dan indah. Namun kalau kita pikirkan lebih dalam, dari mana dia mendapat ilham perencanaan itu kalau bukan dari Allah? Oleh sebab itu, kalau kita sendiri dipuji-puji orang, janganlah lupa bahwa yang mempunyai puji itu ialah Allah, bukan kita. Nabi kita Muhammad SAW ketika dengan sangat jayanya telah dapat menaklukkan negeri Mekah. Beliau masuk ke kota itu dengan menunggang untanya yang terkenal, Al-Qaswa. Sahabat-sahabat beliau gembira dan bersyukur karena apa yang dicita-citakan selama ini telah berhasil. Namun beliau tidaklah mengangkat muka dengan pongah karena kemenangan itu, melainkan dirundukkan wajahnya ke bawah, lekat pada leher unta kesayangannya itu, mensyukuri nikmat Allah dan mengucapkan puji-pujian, pelihara semesta alam, atau Tuhan dari segala makhluk, atau Tuhan sarwa sekalian alam. Pada umumnya arti alam ialah seluruh yang ada ini selain dari Allah. Selain ia menjadi jama' ini, yaitu menjadi kata alamin, berbagailah ia ditafsirkan orang. Setengah penafsiran mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alamin ialah makhluk insani ditambah dengan malaikat, jin dan setan. Akan tetapi di dalam Al-Quran sendiri pernah bertemu kata alamin itu hanya dikhususkan maksudnya untuk manusia saja. Bisa dilihat surah Al-Hijr ayat 70, yaitu ketika kaum Nabi Lut menyatakan kepada Lut, mengapa dia menerima tetamu dengan tidak setahu mereka, padahal dia telah dilarang menerima kedatangan orang-orang. Setelah terlebih dahulu kita kenalkan kepada Allah sebagai Allah yang tunggal, sekarang kita kenalkan kepada Allah sebagai Rabbun. Kata Rabbun ini meliputi segala macam pemeliharaan, penjagaan, dan juga pendidikan dan pengasuhan. Maka kalau di dalam ayat yang lain kita bertemu bahwa Allah itu khalaqa, artinya menjadikan dan menciptakan, di sini dengan menyebut Allah sebagai Rabbun, kita dapat mengerti bahwa Allah itu bukan semata-mata pencipta, tetapi juga pemelihara. Bukan saja menjadikan, bahkan juga mengatur. Seumpama matahari, bulan, bintang-bintang, dan bumi ini, sesudah semuanya dijadikan, tidaklah dibiarkan sehingga begitu saja, melainkan dipelihara, dikuasai terus-menerus. Betapalah matahari, bulan, dan bintang-bintang itu akan beredar demikian teraturnya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit,
dan detik ke detik berjalan teratur, telah berjuta-juta tahun kalau bukan pemeliharaan dari Allah sebagai Rabbun. Manusia pun begitu. Dia bukan semata-mata dijadikan, bahkan sejak masih dalam keadaan nutfah, air setitik kecil, sampai menjadi alaqah dan mudghah, sampai muncul ke dunia, sampai menjadi makhluk yang berakal, dan sampai juga meninggal kelak. Tidaklah lepas dari tilikan Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Untuk semua pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, dan perlindungan itulah kita diajarkan mengucapkan puji kepadanya, Rabbul Alamin, Tuhan sarwa sekalian alam. Kalau kita pertalikan lagi dengan beberapa penafsiran tentang alamin tadi, bahwa yang dimaksud ialah makhluk manusia, dapatlah kita pahamkan betapa tingginya kedudukan insan sebagai khalifah Allah di tengah-tengah alam yang luas itu. Maka di dalam ayat pembukaan ini kita telah bertemu langsung dengan tauhid yang mempunyai dua paham itu, yaitu tauhid uluhiyah pada ucapan alhamdulillahi dan tauhid rububiyah pada ucapan Rabbil Alamin. Dan sudahlah jelas sekarang bahwa dalam ayat segala puji-pujian adalah kepunyaan Allah, pemelihara dari sekalian alam. Itu telah mengandung dasar tauhid yang dalam sekali. Tidak ada yang lain yang patut dipuji melainkan Dia.